Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya mau bercerita loh teman-teman, dengan judul Jurik Sarengseng yang ditulis oleh Gita Syifa Salsabila. Dan cerita ini diambil dari cerita rakyat Kota Banjar, Jawa Barat. Kira-kira gimana ya ceritanya teman-teman? Yuk kita dengarkan bersama-sama yuk. Alkisah di Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat. Berdirilah sebuah desa yang diberi nama Desa Binangun. Desa Binangun adalah salah satu desa yang jauh dari pusat keramaian kota, namun memiliki suasana yang sejuk, asri, dan indah. Di sepanjang jalannya ditumbuhi pohon-pohon yang rindang, serta memiliki tanah yang subur. Namun, di balik keindahan Desa Binangun, ada satu jalan yang terkenal angker, yaitu jalan menuju Bukit Pajamben. Warga di sana percaya bahwa pohon bambu yang ditanam di sana bukanlah pohon bambu biasa, namun sosok jelmaan dari penunggu Bukit Pajamben. Pada suatu hari, Ki Darsono sebagai sesepuh desa menghimbau para warga untuk tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan penebangan liar. Namun hari demi hari pun berlalu. Nasihat Ki Darsono kini sudah tidak dihiraukan lagi. Warga banyak yang membuang sampah sembarangan, melakukan penebangan liar secara terus-terusan. Pada suatu pagi, Mang Ujang, salah satu warga desa Binangun, sedang melakukan penebangan pohon bambu liar. Plak, plak, plak. Wah, tumben sekali. Pohon ini susah ditebang. Padahal golok dan gergajiku sudah sangat tajam. Lalu setelah itu, ia segera membereskan peralatannya dan bergegas untuk pulang. Tiba-tiba, suatu keanehan terjadi. Gerobak Mang Ujang yang hendak ditariknya terasa berat. Setelah itu, tiba-tiba, brak! Suara pohon tumbang tepat di belakangnya. Saat Mang Ujang menoleh, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, sreng, sreng, sreng. Berdirilah di hadapannya Mang Ujang. Berbadan besar, warnanya hitam pekat, matanya merah membulat, giginya tajam, kukunya panjang, dan lidahnya yang menjulur panjang ke bawah. Mang Ujang dengan rasa takut, gemetar, dan cemas bertanya pada Mang itu. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu telah merusak alam ini dan mencemari lingkungan sekitar. Maafkan saya tidak tahu. Kata maaf bukanlah sebuah alasan. Jika kamu dan warga desamu tidak segera bertindak, maka kamu dan warga desamu akan merasakan akibatnya, jawab Jurik Sarengseng itu. Lalu Jurik Sarengseng pergi dan menghilang meninggalkan Mang Ujang. Setelah Jurik Sarengseng pergi, Mang Ujang baru teringat bahwa itu adalah Jurik Sarengseng yang diceritakan oleh Ki Darsono. Setelah mengalami kejadian itu, Mang Ujang segera berlari mencari Ki Darsono, lalu menceritakan semuanya kepada Ki Darsono. Ki Darsono yang mendengar cerita itu, wajahnya berubah pucat dan segera mengumpulkan para warga untuk menghimbau para warga agar tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan penebangan liar lagi. Dan keesokan paginya, Ki Darsono, Mang Ujang, dan para warga sekitar membersihkan hutan itu dan melakukan kerja bakti bersama. Pada malam hari, Ki Darsono bersemedi di tepi
Bukit Pajamben. Datanglah jurik saya. Serang, serang, serang. Lalu Ki Darsono hanya bisa menunduk. Kami, penunggu Bukit Pajamben, sangat berterima kasih karena kamu dan para wargamu sudah membersihkan area lingkungan sekitar yang sudah kotor ini. Kami sangat berterima kasih. Namun ingat, kami akan datang kembali jika kalian melakukannya lagi. Ki Darsono hanya menunduk. Sereng, sereng, sereng. Jurik Serengseng pergi meninggalkan Ki Darsono di sunyinya malam dan heningnya malam. Wah, teman-teman, Jurik Serengseng ini bukanlah cerita horor biasa, namun mengajarkan kita agar menjaga lingkungan alam dan kelestarian alam. Cerita ini juga menjadikan momen yang akan diabadikan oleh warga Desa Binangun sebagai kesenian khas. Ini dia kesenian khasnya, teman-teman. Demikian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.